Halo good people, jumpa lagi bersama saya Iqbal Aristio di podcast bersama IDLC. Hari ini aku akan ngobrolin seputar nyicil rumah, seputar putus. Wah, asik banget ya. Waduh, pakai putus-putus lagi Iya. nih. Hari ini aku nggak sendiri, aku ngobrol sama Mbak Glena. Halo Iqbal. Nah, gimana kabarnya Mbak Glen? Baik. Wah, luar biasa ya. Ini Aduh, tadi kamu ngomong soal putus, aku langsung kayak, aduh kenapa nih? Oh. Kamu pengalaman pribadi ya? Oh enggak, aku justru kirain, oh kenapa Mbak Glen mukanya beda, flashback kali. Enggak ya, enggak. Enggak ya. Oke, ini Mbak Glen tapi soal nyicil rumah tuh topiknya juga selalu anget juga nih karena Iya, benar. nyicil rumah tuh udah ada orang dari dulu tuh selalu ada terus yang nyicil rumah ya, dan permasalahan itu selalu akan akan Sering muncul. banyak banget kalau enggak kita nggak dijadiin meme ya, udah pacaran sampai KPR aja udah lunas gitu kan, tapi masih nggak kawin-kawin gitu kan, ditinggal kawin atau udah juga nyicil rumah bareng, tiba-tiba nggak jadi gitu kan, tiba-tiba batal putus gitu kan, kayak oke. Bye, langsung kita putus. Sedih banget sih. Tapi itu tentunya munculin pertanyaan baru, apalagi mungkin untuk teman-teman juga jadi penasaran gitu. Misalnya lah ini mungkin ada juga yang nyicil rumah bareng pacarnya atau nyicil bisa jadi apartemen bareng pacarnya. Nah, ini jadi pertanyaan menarik nih Mbak Glen. Kalau misalnya misalnya ada orang ya pacaran, jangan aku lah. Ada orang pacaran gitu ya. Ada orang pacaran gitu udah nyicil rumah nih bareng 5 tahun. Nah, itu cicilannya mungkin masih 10 sampai 15 tahun lagi. Itu gimana Mbak Glen? Terus kalau misalnya mereka putus, bubar itu gimana rumahnya jadinya? Nah, itu sekarang yang suka kita ngomong hati-hati nih, makanya nih kalau lagi pacaran jangan suka semua dikasih gitu kan ya Ik ya. Nah, tapi padahal seringnya biasanya kan orang namanya meniti karir bareng gitu loh Ik. Jadi kerja bareng, terus ngumpulin duit bareng ya kan. Nanti cita-citanya supaya kita mandiri nih. Nanti kita udah mencapai kesekian, kita mau menikah, nanti kita udah punya rumah gitu kan. Maunya kan gitu ya Ik ya. Tapi siapa yang tahu gitu kan, tiba-tiba di tengah jalan, oke deh, karena satu dan lain hal kita putus gitu kan. Nah, kalau kayak gitu tuh gimana? Nah, itu balik lagi hal yang paling pertama pastinya di mata hukum adalah pembuktian secara dokumen. Pastinya ya Ik ya. Nanti kita lihat dulu nih di dalam dokumennya itu pada saat nyicil apartemennya itu atas nama siapa. Nah, pada saat misalnya contohnya aku sama Iqbal sama-sama nyicil gitu kan. Terus namanya aku bilang ya udah deh, namain nama Iqbal aja deh gitu kan. Nah, nanti kan toh juga kita nikah jadi punya sama-sama. Nah, pada saat kita menikah muncul yang namanya gonogini Ik. Tapi kalau nggak jadi nikah ya nggak ada dong gonogini. Ya. Kalau misalnya itu kan udah jelas ya. Benar, ada ikatannya. Nah, kalau belum menikah berarti kan belum terikat gitu kan, hanya secara omongan moral gitu kan, terikat pacaran gitu kan. Tapi kan nggak ada yang namanya hubungan pacaran di mata hukum gitu kan ya Ik ya. Nah, jadi pada saat kita melihat misalnya putus hubungan nih, kita lihat dulu nih cicilannya atas nama siapa. Nah, terus udah gitu nanti si aset yang dibeli itu menjadi nama siapa. Nah, pastinya itulah yang punya kekuatan hukum yang lebih kuat gitu. Misalnya atas nama Iqbal. Nah, berarti ya namanya udah nama Iqbal, walaupun misalnya uangnya setengahnya aku gitu kan. Nah, nanti disinilah baru misalnya kalau kita mau berperkara nih, kita lanjutinnya ke pengadilan. Kita bisa jadinya masuk ke berperkara nih prosesnya nih. Ini tuh ada haknya aku nih di sini gitu kan. Gugat-gugatan gitu ya. Bener, karena contohnya misalnya nih ya Iqbalnya terus ya udah dia udah punya gue gitu kan. Nah, terus udah gitu kalau misalnya seperti itu kan bisa jadi juga ya kan, nggak mau diakuin gitu kan. Nah, itu nanti harus masuk ke ranah pembuktian. Nah, ini membuktikan bahwa memang nih loh aku ikut nyicil gitu. Atau bisa jadi juga nantinya disepakati. Misalnya kalau kita putusnya baik-baik gitu kan ya Ik ya. Nah, kita masih ngobrol, masih temenan gitu kan. Ya udah deh, punya kamu misalnya aku ganti, aku balikin atau gimana. Tapi itu kan harus kesepakatan gitu loh Ik. Atau bisa jadi juga sebaliknya. Misalnya asetnya atas nama Iqbal nih, tapi yang nyicil aku gitu kan. Waduh, terus kata Iqbal ya udah deh, nanti pokoknya aku tiap bulan pasti setor ke kamu gitu kan. Begitu putus, udah asetnya Iqbal yang ambil, cicilannya jadi gue gitu kan. Waduh, malah jadi rugi. Udah aset nggak dapet, utangnya pula yang dapet gitu kan. Terus akhirnya jadi ketempuan gitu kan. Jadi wah gimana nih, gue tetap harus nyicil, tapi kalau gue nggak nyicil itu nama aku gitu kan yang punya utang gitu kan. Nah, itu gimana? Nah, itu bisa juga jadi terjadi.
Tapi ya balik lagi kalau kita bicara hukum ya hitam di atas putih, terbuktinya siapa, yang berikat berjanji untuk utang piutang siapa gitu kan, yang asetnya dinamain atas nama siapa. Nah itu jadi benar-benar harus hati-hati banget. Nah bukan berarti terus balik lagi kayak kita pemikiran belum juga masuk ke nikah, belum juga ini udah mikirin putus, udah mikirin cerai kan gitu kan. Juga ya. Bukan gitu, tapi itu kita benar-benar harus cerdik, kita harus berhati-hati. Kalaupun memang kita nyicilnya bareng, ya udah bikin aja nama berdua kan bisa juga gitu. Iya, karena biasanya orang-orang yang awal-awal pacaran gitu mungkin masih cinta-cinta banget. Cinta ya udah deh pokoknya percaya aja deh. Ini orang baru kelihatan baik-baiknya doang. Mereka belum tahu juga aslinya gimana. Nah, itu yang buat mencegah juga ya teman-teman, buat ada permasalahan atau nanti jadi saling gugat-gugatan apa gimana. Nah, baiknya itu jadi lebih baik apa ya Mbak Glenn? Kalau nyicil rumah menurut aku sih sebaiknya memang kita ini aja putuskan dari awal gitu loh. Ini yang mau mencicil siapa, nanti ini akan menjadi seperti apa, ya kan? Nah terus kemudian misalnya kita nggak pernah tahu ya kan pada saat nanti terjadi putus hubungan, ya kita maunya gimana menyelesaikannya gitu. Jadi mau diselesaikan secara baik-baik. Atau kalau aku bilang sih, kalau dari sisi aku nih ya, karena kita belum punya keterikatan, ya udah mendingan ini jangan ada persatuan harta gitu loh. Persatuan asetnya gitu. Karena kan nggak jelas juga hubungannya siapa. Sih. Kecuali memang di atas namakan kedua orang gitu. Juga kalau misalnya udah emang serius pengen bareng-bareng, mendingan nikah dulu aja ya Mbak Glenn. Iya benar, nikah aja. Toh memang kan membangun bersama juga ya kan. Tapi kalau misalnya belum, teman-teman mungkin jangan terlalu terburu-buru dulu ya Mbak Glenn. Karena kalau kita bicara masalah surat menyurat itu kan dokumen hitam di atas putih sudah jadi bukti gitu Nanti susah benerinnya Iya. Tapi ini menarik banget loh topik ini, karena pasti teman-teman juga ada yang ngalamin yang nonton. Kayak mungkin nyicil rumah sama pacar atau mobil atau apa, bisa macam-macam. Benar tapi makasih banyak loh Mbak Glenn udah sharing bareng kita, bareng teman-teman. Sama-sama semoga ini ya buat teman-teman lain kali lebih ini lagi ya lebih hati-hati lah, lebih cerdas sebelum melangkah. Oke, jangan lupa juga untuk nontonin podcast-podcast kita yang lain, dengerin dan pelajarin teman-teman. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya.